Kita mulai bersama-sama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman peserta kajian Imawati PCBS KM. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu, saya sebagai moderator, saya Ulazmi Syafira, saya salah satu kader buah cabang BSKM. Oke. Nah, pada kali ini kita akan membahas menurut saya dan cukup menarik juga karena topik ini termasuk jarang dibicarakan ataupun jarang disinggung di beberapa kajian. Nah, sore kali ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Asep Setiawan. Untuk pemula kita bacakan dulu CV-nya. Ustadz namanya adalah Ustadz Asep Setiawan STHI MUD, tempat tanggal lahir Banjarnegara, alamat Perumgeria Tom Bima nomor 25, Jalan Monumen Perjuangan nomor 9 Tamanan, status menikah, kemudian berpendidikan dari PP Ibnul Qayyim Yogyakarta, kemudian PP Aji Mahasiswa Ali Muhsin Yogyakarta, S1-nya Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program kaderisasi ulama atau PKU Gontor MUI Pusat, dan S2-nya Akidah dan Filsafat Islam Universitas Darussalam Gontor. Nah, riwayat organisasi oleh si Ustadz adalah Presiden Mahasiswa atau Presma S2 Unida Gontor, Divisi Fatwa MTT PWM DIY, dan Asisten Divisi Tafsir MTT PPM. Kemudian riwayat pekerjaannya adalah dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian dosen tamu di Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah atau PUTM, dan pengajar di Pondok Pesantren Ibnul Qayyim Yogyakarta. Nah, kemudian moto hidup Ustadz adalah hidup sekali, hidup yang berani. Be the best of yourself. Oke, langsung saja kita mulai kajian pada kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kali ini tidak lupa juga kita tadi saya hampir lupa juga ya Ustadz, buka bersama-sama dengan Bismillah dan Alhamdulillahi hadana li hada wa nakunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh. Nah, saya kembalikan kepada Ustadz untuk memulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yurahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kita hormati ya dan kita banggakan Mbak Azmi selaku moderator pada kesempatan kajian petang hari ini, serta hadirin wal hadirat sekalian, para peserta kajian pada petang hari ini. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan petang hari ini dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat, kita dimudahkan oleh Allah, digerakkan hati kita untuk bisa mengikuti kajian petang hari ini meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada petang hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi panutan kita, suri tauladan kita, yang dengan dakwah dan perjuangan beliau dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para ulama dari satu generasi berikutnya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa merasakan betapa manisnya iman dan betapa indahnya ajaran agama Islam. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah yang terus senantiasa bisa istiqomah dalam berislam, istiqomah dalam menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasulullah
yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Para peserta kajian sekalian yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan petang hari ini, tema yang akan kita diskusikan bersama-sama yakni tentang wanita dan kesenian. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke. Oke. Nampak ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Mbak Azmi sudah nampak ya PPT-nya? Iya, kelihatan Ustaz. Sudah kelihatan ya. Oke, terima kasih. Tema yang akan kita kaji bersama-sama yakni berkenaan dengan wanita dan kesenian dalam perspektif Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Muhammadiyah. Nah, kajian ini teman-teman sekalian, para peserta sekalian, diambil ataupun merujuk ke kitab atau buku Adabul Mar'ah fil Islam yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, yang mana buku ini cukup tipis ya, hanya tipis, berjumlah sampai 104 halaman saja. Nah, salah satu di antara pembahasan dalam buku ini adalah tentang wanita dan kesenian. Dan berkenaan dengan pembahasan wanita dan kesenian di buku ini cukup minim pembahasannya, hanya 2,5 halaman, teman-teman sekalian. Oke, sehingga sebenarnya kalau kita hanya merujuk ke buku ini Adabul Mar'ah fil Islam, sebenarnya belum merepresentasikan seperti apa sih seni dan budaya dalam perspektif Muhammadiyah ataupun dalam perspektif Islam secara umum itu sendiri. Nah, sehingga nanti di pembahasan kita ya, kita pun akan merujuk ke dokumen sejarah resmi yang lain di Muhammadiyah, yakni merujuk ke buku PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, yang mana PHIWM ini merupakan hasil keputusan Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta. Pun demikian juga kita merujuk ke surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor sekian-sekian, yakni tentang tanfid keputusan Musyawarah Nasional atau Munas Tarjih ke-27. Nah, jadi ada beberapa dokumen yang kita jadikan sebagai rujukan, teman-teman sekalian. Nah, termasuk kalau kita membuka pengantar di buku Adabul Mar'ah fil Islam, keputusan ini ya lahir di tahun 1972. Jadi udah cukup lama ya, teman-teman sekalian, sehingga ada beberapa diskursus, wacana, perkembangan masalah tentang kesenian dan kewanitaan yang belum tercover di buku ini. Ya, sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan bisa kita kembangkan dengan diskusi di akhir acara nanti insya Allah. Sehingga ini dokumen sejarah yang sudah cukup lama, yang ada beberapa problematika tentang seni, tentang kewanitaan, ya, tentang gender dan sebagainya yang belum tercover di buku ini. Sehingga nanti bisa kita kembangkan dengan diskusi. Oke. Para peserta sekalian, kita akan mengawali kajian tentang wanita dan kesenian ya dengan prinsip dasar hubungan antara manusia dan seni budaya. Oke. Sebenarnya di buku Adabul Mar'ah fil Islam pun demikian juga di beberapa dokumen resmi Muhammadiyah yang lain tidak perbedaan yang mendasar antara wanita dan laki-laki dalam masalah seni dan budaya. Oke. Jadi ini harus jadi catatan ya. Muhammadiyah tidak memberikan perbedaan yang signifikan ya dalam memandang antara laki-laki dan perempuan dalam masalah manusia, dalam masalah kesenian ataupun kebudayaan. Sehingga di sini saya
kaji secara umum saja, tidak menspesifikasikan ataupun mengklasifikasikan oh ini untuk laki-laki, untuk perempuan, karena memang di dokumen sejarah seperti itu, tidak dibedakan, termasuk juga dalam buku Adabul Mar'ah fil Islam ini. Oke. Pertama, kita perlu menyadari bahwasanya kita manusia ya diciptakan di muka bumi ini adalah sebagai seorang khalifah, khalifatullah fil ard. Nah, ini sebagaimana firman Allah yang terdapat Quran surat Al-Baqarah ya, surat kedua ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala ya khalifatullah fil ard. Nah, adapun khalifah bisa kita artikan sebagai pemimpin ataupun sebagai wakil Allah, ya, wakil Allah di muka bumi ini. Nah, pemirsa, sahabat sekalian rahimakumullah, ya, ketika Allah ya menciptakan kita manusia sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, Allah pun memberikan bekal, memberikan karunia, potensi yang sangat banyak. Nah, di antara karunia yang Allah berikan kepada kita adalah yang pertama adalah fitrah. Jadi fitrah. Apa itu fitrah, sahabat sekalian? Oke. Fitrah itu adalah potensi dasar yang telah Allah karuniakan kepada setiap manusia. Ya, kepada setiap manusia, potensi untuk apa? Potensi untuk potensi untuk cenderung kepada kebenaran dan potensi untuk mentauhidkan Allah serta potensi untuk mencintai keindahan. Nah, ini titik tekannya di antara potensi atau tabiat manusia yang mencintai keindahan, dan ini telah Allah berikan kepada kita sejak kita masih di alam ruh. Ya, bisa kita pahami firman Allah yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala firman, "Idz akhadha rabbuka min dzurrihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna." Ada perjanjian primordial yang Allah tangkan kepada kita sejak kita berada di alam ruh, ada permintaan ataupun pengambilan janji suci antara kita dengan Allah. Allah datang ke masing-masing kita, Allah kemudian mendeklarasikan alastu birabbikum, wahai manusia begini Tuhan, kemudian setiap kita menjawab bala syahidna, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Nah, di antara potensi fitrah itu adalah potensi untuk cenderung kepada kebenaran, mentauhidkan Allah, dan juga cenderung kepada keindahan. Nah, ini fitrah. Termasuk dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Gitu. Setiap bayi itu dilahirkan dalam kondisi ataupun keadaan fitrah, suci, cinta kepada kebenaran, cinta termasuk cinta kepada keindahan yang nanti kita kaitkan dengan masalah seni dan budaya. Lalu Allah pun mengkaruniakan kepada kita hati nurani. Allah pun mengkaruniakan secara fisik ya berupa indera, mata untuk lihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk berbicara, akal budi ya yang bisa kita gunakan untuk memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, hati nurani untuk memilah dan memilih mana yang pantas, ya termasuk di sana Allah mengkaruniakan kepada setiap kita ada cipta, rasa, dan karsa. Yang mana pemirsa, sahabat sekalian rahimakumullah, kalau mampu untuk menggunakan semua potensi karunia Allah ini, kita bisa menjadi seorang Allah udkhulu silmi kafah. Surat Al-Baqarah ayat 208. Sehingga manusia itu udah sangat luar biasa. Makanya tidak ada lagi sebenarnya hujah ataupun alasan yang diberikan oleh manusia untuk menolak kita nggak mampu menjalankan perintah Allah dalam kehidupan kita. Nah, lalu pemirsa, sahabat sekalian, dengan potensi itu kita pun mampu untuk membentuk kebudayaan yang beradab. Nah, kebudayaan yang beradab atau peradaban yang beradab.
peradaban Islam khairul ummah, ya. Amruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, pemirsa, sahabat sekalian rahimakumullah, nanti akan kita dapati ya di pembahasan terkait dengan masalah seni dan budaya, Muhammad menjadikan Quran surat Ali Imran surga ayat itu sebagai dasar bahwasanya kita menciptakan seni dan budaya itu sebagai media untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar sebagai prinsip dasarnya. Nah, jadi dengan itu semua kita bisa menjadi insan kamil, bisa menjadi muslim yang kafah, yang mampu menjalankan segala perintah-perintah Allah dalam agama kita dan meninggalkan segala larangan Allah, termasuk mampu membentuk peradaban ataupun kebudayaan yang beradab, khair ummah tadi. Dan juga idealnya kita pun harus menjadi ummatan wasatan. Oke. Ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas, ya, Al-Baqarah ayat 143 gitu. Maka kemudian nanti Muhammadiyah pun bersikap bahwasanya kita adalah jam'iyah, ya, suatu persyarikatan yang punya karakteristik wasatiyah, gitu, pertengahan. Nah, nanti kita akan diskusikan teman-teman ya berkenaan dengan seni dan budaya, apakah itu seni rupa, apakah itu seni suara, seni musik, apakah itu seni tari, drama dan seterusnya. Nanti kita akan bahas jenis-jenis seni itu. Ada sebagian dari firqah ataupun aliran dalam Islam yang terlalu ekstrim kanan, ya. Ada juga yang terlalu ekstrim kiri, gitu. Ada yang memutlakan dalam arti mutlak boleh tanpa batas. Ada juga yang mengharamkan secara mutlak, gitu. Ekstrim kanan, ekstrim kiri, dan Muhammadiyah dalam hal ini mengambil posisi tengah. Kita ini di tengah-tengah, moderat, proporsional, ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Dan nanti kita akan lihat seperti apa posisi Muhammadiyah dalam masalah seni dan budaya ini. Oke. Sahabat, pemirsa sekalian, rahimakumullah. Poin yang ketiga, ya, dengan karunia-karunia yang tadi sudah kita sebutkan, manusia itu mampu untuk menjadi pemimpin khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi ini, dengan tugas. Nah, apa tugas kita manusia sebagai khalifatullah fil ard? Adalah pertama mengelola, gitu. Mengelola seluruh sumber daya alam yang ada di muka bumi ini, lalu memanfaatkan, lalu memakmurkan, dan mendayagunakan segala apa yang ada, ya, termasuk yang ada dalam diri kita. Fafi anfusikum afala tubsirun, karena dalam diri kita juga banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang harus kita manfaatkan, kita manage, kita gunakan untuk hal-hal yang positif tentunya dalam rangka untuk meraih kebahagiaan ataupun kemaslahatan bersama, yakni sebagai bentuk rahmatan lil alamin. Nah, jadi di sini dasarnya teman-teman sekalian adanya seni dengan berbagai macam ragamnya, adanya budaya itu lagi-lagi kalau kita kembali ke Islam, prinsip dasarnya adalah rahmatan lil alamin, agar kita meraih kebahagiaan, agar kita meraih kemaslahatan bersama. Maka nanti akan kita lihat kalau misalkan seni dan budaya itu jelas-jelas bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan kodrat manusia, bertentangan dengan tujuan, yakni untuk kemaslahatan bersama, nanti akan kita lihat, maka itu adalah hal yang jelas-jelas bertentangan dan dilarang di dalam agama Islam, dan itu yang menjadi pedoman di Muhammadiyah. Nah, kemudian poin yang keempat, hal itu, upaya untuk mengelola, memanfaatkan, memakmurkan, dan mendayagunakan segala apa yang ada itu adalah semata-mata dalam rangka beribadah kepada Allah. Seperti itu. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita secara insani, gitu. Tapi kita melakukan A, B, C, D ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini menjadi prinsip dasar dalam membahas seni dan budaya, dan poin-poin ini pun terdapat di dokumen resmi yang dituangkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sendiri. Ini di awal ada filosofinya, ada prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman. Oke, pemirsa sekalian, kita lanjutkan. Nah, sebagai khalifah, ya, manusia dituntut untuk mampu menciptakan piranti, menciptakan sarana-sarana, fasilitas-fasilitas dalam kehidupannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar dari kita manusia. Gitu. Manusia itu adalah makhluk yang bersifat jasmani. Nah, ada aspek biologis,
ada aspek fisik yang nampak secara positivistik gitu ya, nampak ada kelihatan yaitu biologisnya. Maka di sana manusia punya kebutuhan berupa kebutuhan mendasar, kebutuhan pokok, kebutuhan sandang, kemudian pangan, kemudian papan, termasuk hari ini kebutuhan teknologi. Nah, ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Kita dalam kondisi pandemi seperti sekarang, kalau nggak ada aplikasi Zoom misalkan, nggak bisa kita silaturahim lewat seperti ini, tidak bisa kajian. Maka kemudian teknologi hari ini bisa kemudian kita kategorikan termasuk kebutuhan yang mendasar. Nah, lalu ada kebutuhan rohani, kebutuhan akal dan rasa yang ada dalam diri manusia. Apa? Berupa ilmu. Setiap kita harus belajar. Kemudian ada spiritualitas. Ya. Seganteng-gantengnya kita, secantik-cantiknya kita, sekaya-kayanya kita, sesukses-suksesnya kita, seberapapun tinggi ilmu dan wawasan kita, tapi kalau minim atau krisis spiritualitasnya, maka itu akan istilahnya tidak seimbang kehidupannya. Seperti itu. Maka tubuh butuh makan, butuh gizi, hati pun butuh nutrisi. Kita rasa dan akal kita pun butuh nutrisi itu sendiri. Gitu. Kemudian moralitas, ya kita pasti semuanya akan senang melihat orang yang jujur, murah senyum, kata-katanya halus seperti itu ya. Kemudian estetika, ya keindahan setiap kita itu ya sebenarnya mohon maaf misalkan setiap kita yang namanya perempuan pasti mengharapkan pasangan hidup yang misalkan yang perempuan ya pasangan hidup laki-laki yang good looking, yang ganteng. Pun demikian sebaliknya. Itu udah fitrah bawaan gitu. Kita nggak bisa menafikan itu. Gitu. Kemudian setiap kita ingin punya rumah yang bagus, mobil yang mewah, itu sudah kita nggak perlu menutup tabiat manusia itu. Nah, di buku ada Ma'rifil Islam itu juga diterangkan seperti itu. Itu udah bawaan manusia yang tidak boleh kita tutupi. Tapi kemudian Islam datang untuk membimbing. Islam datang untuk mengarahkan saluran-saluran ataupun jalan-jalan agar tabiat itu tidak salah pilih seperti itu. Nah, kemudian termasuk kebutuhan sosial, ada kebutuhan harus bermuamalah, bermasyarakat. Kita pun di sana ada sarana pendidikan, pembangunan dan seterusnya, bisnis dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini lalu dengan demikian maka kemudian jelas ya hubungan antara manusia dengan seni budaya itu. Yang pertama kita harus sadar manusia adalah khalifatullah, wakil Allah di muka bumi ini, yang mana manusia itu mampu untuk menciptakan, kemudian mampu untuk menjadi pelaku dan juga pemakai seni dan budaya itu. Ya, jadi seni dan budaya itu ya yang menciptakan kita manusia, gitu. Ya, dan itu berdasarkan potensi yang lagi-lagi yang Allah berikan, gitu, yang Allah berikan kepada kita. Yang namanya potensi itu, sahabat sekalian, ada ya potensi dasar itu ya tergantung, katakanlah seperti bahan mentah, ya, bahan mentah, potensi dasar yang nanti bisa dikelola, bisa dikembangkan. Nah, maka nanti manusia ada yang memelihara, ada yang menciptakan seni dan budaya yang islami, seni budaya yang indah, tapi sebaliknya ada yang malah menciptakan seni budaya yang tentu tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya, yang jelas-jelas menyimpang, tidak sesuai dengan kodrat dan tabiat manusia juga ada. Nah, maka seni dan budaya itu ciptaan daripada kita manusia, dan kita mampu melakukan itu karena Allah mengkaruniakan kepada kita fitrah, hati nurani, cipta, rasa dan karya, dan itu dari Allah juga gitu. Dan nanti kita bisa menjadi pemelihara dan pencipta yang baik ataupun sebaliknya. Nah, tergantung bagaimana kita memilih. Oke. Dan kita harus sadar bahwasanya segala perbuatan kita dalam menciptakan seni dan budaya itu semuanya ada pertanggung jawab. Nah, maka nanti kita akan mendapati prinsip dasar kebebasan di sana, tapi kebebasan yang terbatas, tidak bebas sebebas-bebasnya. Ada koridor ataupun hal-hal yang harus kita perhatikan dalam menciptakan seni dan budaya tersebut sebagai wahana untuk menyalurkan penjelmaan, keinginan untuk melihat keindahan dari diri kita manusia itu. Oke. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah, oke, dalam lampiran surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor sekian-sekian, oke, disebutkan
Islam adalah agama fitrah. Nah, menurut fitrah dan kodrat manusia, ya, seni dan budaya itu ada dan melekat pada diri manusia sejak lahir. Tadi ya di awal sudah saya sebutkan, karena manusia itu dibekali oleh Allah kemampuan akal, budi, karsa, cipta, dan rasa yang terwujud berupa hati nurani, akal, dan perasaan. Nah, yang tadi udah kita singgung. Oke. Lalu kesan adalah bagian dari budayaan. Nah, jadi lingkup budaya lebih luas, yaitu hasil karsa cipta dan rasa manusia yang mempunyai nilai keindahan. Oke. Jadi kalau nggak indah berarti ya tidak ada apa nilai seninya seperti itu. Ya, mungkin seni yang lainnya gitu ya. Ya, jangan ditambah dengan bla bla bla. Oke. Oke, langsung kemudian agama adalah kepercayaan ataupun pedoman yang berfungsi sebagai sumber nilai dan panduan dalam kehidupan berbudaya dan berkesenian. Oke, jadi disinilah kemudian kita manusia ada kebebasan dalam mengembangkan dan mengelola seni dan budaya itu, tapi kita jangan lupa kalau kita ini seorang muslim. Berbeda halnya kalau kita mendeklarasikan diri sebagai seorang yang sekuler, seorang yang ateis, seorang yang tidak beragama. Bagi mereka memang nggak ada batasan, hidup semau kita itu nggak apa-apa bagi mereka. Tapi kita kan seorang manusia yang udah beriktikad bahwasanya kita ini punya Tuhan, kita punya Allah, dan Allah kemudian menurunkan para nabinya, lalu menurunkan agama Islam sebagai pedoman hidup, maka tidak boleh kita hidup semau kita hanya berdasarkan nafsu kita dan akal kita. Kita punya agama yang dijadikan sebagai kontrol dan pedoman dalam kehidupan kita itu. Nah, ini di lampiran putusan Munas ya diterangkan seperti itu. Oke, kita lihat misalkan sahabat sekalian di Al-Qur'an surat Qaf ayat 50. Ya, jadi Islam itu adalah agama yang sangat menghargai seni. Islam adalah agama yang sangat menghargai seni. Mohon maaf teman-teman sekalian, nih, putra saya memanggil sebentar ya. Oke, saya anukan dulu. Iya Pak, tidak apa-apa. Asal sama Mia dulu, Asal. Dia lagi ada kajian. Asal sama Mia dulu ya. Ya. Maaf teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Tadi Islam adalah agama yang sangat menghargai seni. Oke, kita lihat salah satu firman Allah yang terdapat dalam surat Qaf ya, surat ke-50 ayat 6. Allah berfirman, "Afalam yanduru ilas samai?" Apakah kita ini manusia tidak melihat ke langit, melihat ke atas ke langit? Fauqahum, yang ada di atas kita, langit itu, kaifa banainaha, bagaimana kami Allah telah membangun, telah meninggikan langit itu. Wa zayyannaha, kemudian kami Allah telah menghiasi langit itu. Ada bulan, ada bintang, ada berbagai macam galaksi. Kemudian wa ma laha min furuj, dan langit itu tidak ada sedikit pun yang retak. Nah, sebenarnya kalau kita yang misalkan di bidang seni arsitek ya, arsitektur itu, wah, ini inspirasi bagaimana membuat bangunan yang kokoh sebagaimana langit yang telah Allah ciptakan ini yang sangat indah seperti itu. Kalau kita lihat alam semesta, subhanallah, ini adalah hasil lukisan Sang Maha Sempurna, ya, hasil lukisan Sang Maha Agung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adanya pelangi dan lain sebagainya. Termasuk salah satu di antara sifat adalah al-jamil. Okay. Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu al-jamil, maha indah, dan yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Nah, itu. Oke. Lalu di ayat yang lain, ini pun dinukil di kitab Adabul Ma'rifil Islam, ya. Yakni Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 32, Allah berfirman, "Qul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizqi." Katakanlah, wahai Muhammad SAW, okay, man harama zinatallah. Siapa yang berani mengharamkan zinatallah? Nah, yakni perhiasan yang berasal dari Allah, yang telah Allah keluarkan ibadihi, untuk hamba-hambanya.
Wa thayyibati minar rizqi, termasuk juga rizki-rizki yang thayyib, rizki-rizki yang baik. Nah, di sini berarti memang ada manusia sok tahu, sok pintar, lalu suka mengharam-haramkan apa yang memang Allah halalkan, atau sebaliknya, menghalalkan apa yang telah Allah haramkan. Nah, orang tengah kita. Maka nanti dalam melihat mungkin bisa dikatakan sahabat kita yang memahami ayat Quran ataupun hadis terlalu letterlek, terlalu tekstualis gitu ya, sehingga dikit-dikit haram, ini nggak boleh dan lain sebagainya. Tapi ada sebagian lain yang memahami ayat Quran ataupun hadis itu secara lebih bijak, lihat bagaimana konteksnya, lihat bagaimana asbabul wurudnya dan lain sebagainya. Dan nanti kita akan bahas terkait dengan masalah ini di bagian yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Allah menegaskan memang ada bagian dari manusia yang, mohon maaf dalam bahasa kita itu, sok tahu, sok pintar gitu, mengharam-haramkan tanpa ilmu gitu, mengharam-haramkan tanpa ilmu ataupun dengan ilmu tapi ilmu yang tidak bijak, yang tidak didasari dengan jiwa dan prinsip nilai Islam yang mendasar berupa cinta kepada keindahan itu. Nanti efeknya luar biasa, dikit haram, wah ini nggak boleh, dan maka hidupnya hidup putih tanpa warna seperti, sehingga hidupnya terlalu kaku. Nah, maka pemahamannya pun menjadi kaku dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, gitu ya. Maka dalam biar hidup kita bahagia, hidup kita itu seimbang, balance, dan terpenuhi seluruh kebutuhan kita, ya kita harus memahami Islam secara komprehensif, tidak hanya dari satu sudut saja dan meninggalkan sudut yang lain. Dilihat dari perspektif yang lebih kaya. Jangan hanya satu perspektif yang kemudian itu membuat hidup kita semakin sempit dan tentu akan membuat hidup kita menjadi tidak seimbang dan bahagia. Seperti itu. Oke. Nah, kita coba lihat sahabat rahimakumullah terkait dengan makna seni. Oke. Nah, seni, kalau saya baca di beberapa referensi sahabat sekalian, banyak pengertian dari seni dan budaya. Saya ambil salah satunya, ya. Disebutkan di sini seni adalah penjelmaan rasa indah, ya. Penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia. Oke. Jadi ada semacam ekspresi ataupun penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa kita manusia yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi, gitu, dalam tanda kutip, ke dalam bentuk yang dapat ditangkap yang pertama oleh indera. Ya, indera apa? Yang pertama indera pendengar. Ketika ada ekspresi atau penjelmaan keindahan dari jiwa manusia itu terlahirkan, lalu hal itu tertangkap oleh indera pendengar, lahirlah kemudian seni berupa seni suara, gitu. Seni suara, termasuk musik. Ya, nanti dalam kita boleh diskusikan nih, karena ada yang kemudian semua musik itu haram, gitu ya. Alat musik juga haram. Nah, apakah seperti itu pemahamannya, nanti kita diskusikan. Nah, dari sini pun, subhanallah, kalau dalam tradisi Islam kita kenal seni murotal, seni baca Al-Quran, seni mujawadah, seni nazam, seni syair, sholawat, nasid, dan sebagainya. Ini juga termasuk bagian daripada seni. Kalaulah memang semua seni suara ini haram, gitu ya, bagaimana kemudian dengan tadi adzan pun ada seninya di sana, baca Quran ada seninya di sana. Sampai-sampai Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih menyebutkan, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk kaumku. Man lam yataghanna bil Quran, siapa yang tidak yataghanna, tidak berhina-hina, tidak melagu-lagukan dalam membaca gimana gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian ketika ekspresi dan penjelmaan rasa yang indah dari jiwa itu tertangkap oleh indera penglihatan, lahirlah seni lukis, seni gambar, seni arsitektur, dan seterusnya. Yang sangat banyak yang kalau kita lihat dalam sejarah, subhanallah, di zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, sampai dinasti Utsmaniyah, subhanallah, kita mendapati peradaban Islam itu diantaranya adalah peradaban berupa arsitek, subhanallah, bangunan-bangunan yang sangat luar biasa. Nah, kalau seni ini diharamkan misalkan, lalu bagaimana gitu ya dengan peninggalan peradaban dari hasanah
kekayaan peradaban Islam itu sendiri. Lalu kemudian ketika penjelmaan dan ekspresi keindahan dari jiwa itu tertangkap atau dilahirkan dengan perantaraan gerak, lahirlah seni tari, seni drama, dan seterusnya. Oh, ternyata di Islam juga ada tari, gitu. Ada drama. Nanti kita bisa merujuk ke beberapa hadis Rasulullah yang membicarakan masalah itu. Nah, oke. Tentu nanti ada batas-batasannya ya, sahabat sekalian. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa, sahabat sekalian, kaidah seni dan budaya? Nah, kita lihat di lampiran surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah ya, di Munas Tarjih ke-27 disebutkan bahwasanya wilayah ataupun peta seni budaya Islam adalah termasuk muamalah duniawiyah, ya, dalam urusan muamalah itu. Nah, maka kaidahnya adalah al-aslu fil muamalati, atau dalam konteks lebih luas, al-aslu fil asya'i, hukum asal, hukum dasar dalam masalah muamalah duniawiyah, dalam segala sesuatu itu adalah al-ibahah. Semuanya boleh. Illa madalla dalilu ala tahrimihi. Sampai kemudian ada dalil, nas-nas yang secara jelas, secara sharih melarang hal itu. Jadi segala sesuatu boleh, mubah hukumnya. Nah, tentu kaidah ini berbeda kalau dalam urusan ibadah. Karena dalam urusan ibadah, Allah ataupun dasarnya adalah al-aslu fil ibadati at-tahrim. Nah, hukum asal, hukum dasar dari ibadah adalah haram. Kita nggak boleh nambah-nambah, nggak boleh ngurang-ngurangi, harus tauqif ya, harus Rasulullah SAW. Kemudian haram hukumnya bid'ah dalam ibadah, yakni ibadah mahdoh. Kalau dalam urusan muamalah duniawiyah, nggak apa-apa kita melakukan bid'ah besar-besaran. Gitu. Tapi lagi-lagi sesuai dengan koridor Islam, ada batas tertentu. Seperti itu. Oke. Sekalian, oke. Dalam pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah PIWM, yang mana ini merupakan hasil putusan Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta, secara lebih rinci ada batasan kebolehan dari seni budaya perspektif Islam ataupun dalam perspektif Muhammadiyah secara spesifik. Oke. Nah, apa, sahabat sekalian? Yang pertama disebutkan hukumnya adalah boleh, sebagaimana tadi kaidah dasarnya. Nah, sama tidak mengarah atau mengakibatkan yang pertama, yakni hal yang menjurus kepada kerusakan, fasad, gitu ya. Oke. Lalu doror atau bahaya, lalu isya bu'du ataupun ba'id anillah, jauh dari Allah. Wah, ini berat sekali ini. Nah, sekarang tinggal kita lalu memasukkan ya, atau mengimplementasikan seni-seni yang ada di sekitar kita gitu. Apapun itu boleh, asalkan tidak menimbulkan kerusakan, membahayakan, tidak membuat kita bermaksiat, dan tidak membuat kita jauh dari Allah. Nah, maka misalkan kalau misalkan kita mendengarkan musik ini ya, mohon maaf, musiknya itu musik yang rock gitu ya, lalu dengan musik yang rock itu mempengaruhi jiwa, jadi ternyata keras misalkan ya, sebagaimana apa genre musiknya yang memang keras seperti itu. Nah, lalu kemudian membuat kita jauh dari Allah karena dengerin musik sampai kemudian lupa membaca Quran, lupa untuk beribadah. Nah, ini berarti ada bermasalah di situ. Mendengarkan musik yang melo-melo seperti itu ya, lalu kemudian pikiran kita menjadi terbayang hal-hal yang negatif ya, bermaksiat kepada Allah, itu berarti udah nggak boleh gitu. Jadi lihat konteksnya seperti itu. Atau mungkin kan ada juga ya syair-syair atau konten dari lagu yang kadang mohon maaf itu syair atau lagunya yang jorok, itu juga ya ini berarti udah masuk ke kategori tidak boleh sesuai dengan kaidah ini. Oke, maka kemudian pengembangan kehidupan seni dan budaya di kalangan Muhammadiyah harus sejalan dengan etika dan norma-norma Islam sebagaimana yang dituntunkan tarjih tadi. Ya, tidak boleh membuat kerusakan, doror, bahaya, kedurhakaan, kemudian ba'id,
anillah. Ya, maka kemudian unsur-unsur syirik misalkan, ya kan udah jelas-jelas akan menjauhkan kita dari Allah, maka kemudian tidak boleh kalau ada hal yang seperti itu. Oke, selanjutnya kalian masih di PHIWM disebutkan, nah ini seni rupa. Oke, seni rupa ini dirinci lagi. Seni rupa yang objeknya adalah makhluk yang bernyawa seperti patung. Di sini memang sahabat sekalian, dalam sebuah hadis sahih ya, Rasulullah SAW menyebutkan inna asyaddan nasi adaban indallahi ya, al-musawwirun gitu. Ada hadis yang kadang dijadikan sebagai dasar untuk mengharamkan seni rupa ini ya. Hadisnya berbunyi bahwasanya sungguhnya sepedih-pedihnya azab ya, yang akan dirasakan oleh manusia di sisi Allah kelak adalah siapa? Al-musawwirun. Mereka yang tukang musawwirun itu tukang lukis atau tukang gambar. Wah, ini ya. Nah, maka kemudian kita perlu memahami al-musawwirun ini apa gitu. Apakah kemudian ketika kita menulis atau menggambar makhluk hidup yang katakanlah di 2 dimensi itu sama dengan yang di 3 dimensi gitu ya. Karena al-musawwir itu artinya bukan cuma menggambar tapi membentuk. Nah, kalau kita merujuk ke firman Allah di surat Ali Imran ayat 6 ya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Nah, huwallazi dialah Allah yang yusawwirukum, yang telah membentuk kamu. Fil arhami, di rahim-rahim ibu, kaifa yasha, sebagaimana yang memang Allah kehendaki. Allah itu membentuk. Maka musawwir itu tidak sekedar menulis, tapi juga membentuk atau menggambar di 2 dimensi. Yang namanya membentuk adalah membuat suatu karya yang nampak bentuknya secara 3D tadi, 3 dimensi itu. Nah, maka kemudian kalau misalkan menggambar di 2 dimensi, nanti ada memang pro kontra di antara para ulama. Nanti kalau yang 2 dimensi boleh, tapi kalau sampai membuat seperti patung menjadi nggak boleh. Nah, tapi kemudian nanti ada batasannya apa yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, di sini Muhammadiyah berpendapat seperti patung hukumnya boleh asalkan untuk kepentingan apa? Sarana pengajaran. Gitu. Misalkan di lab biologi atau lab fisika gitu ya, ada apa istilahnya itu kayak semacam manakin gitu ya, atau misalkan kedokteran untuk praktek kedokteran itu ada patung atau bentuk manusia, ini pengetahuan atau secara spesifik tentang darah. Oh ini loh bentuk rupa Jenderal Sudirman atau siapa seperti itu. Kemudian maka itu haram apabila dalam membuat patung tersebut ada unsur isyan, kedurhakaan dan kemusyrikan. Nah, apa bentuk kemusyrikannya? Untuk diagung-agungkan. Gitu. Wah, saya membuat patung pahlawan A. Oh, karena pahlawan ini adalah pahlawan yang luar biasa, yang kalau kita bertawasul kepadanya nanti akan mengabulkan seluruh doa-doa dan harapan misalkan, atau untuk disembah misalkan. Nah, ini udah mengandung unsur kemusyrikan. Gitu. Nah, masalah boneka, sahabat sekalian, ada hadis yang menarik ya, perlu kita perhatikan juga. Jadi Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah itu masih kecil ya. Riwayat yang rojih adalah 9 tahun. Nah, ketika Rasulullah menikahi Aisyah itu masih punya boneka. Bonekanya berupa apa, sahabat sekalian? Kalau tidak salah dalam riwayat itu bonekanya berupa kuda-kudaan yang bersayap. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Aisyah, wahai istriku, wahai ya Humairah, itu boneka apa? Kuda-kudaan, tapi kok kuda-kudaannya bersayap? Ini kudanya Nabi Sulaiman. Wah, ini dalam riwayat seperti itu. Dan ketika itu Rasulullah tidak, musyrik itu nggak boleh, itu Aisyah, haram itu. Enggak, membolehkan gitu. Nah, lalu ada konteksnya, ternyata kalau boneka ya bagi anak-anak itu nggak apa-apa. Itu kan bentuk 3D ya, nampak boneka itu. Bagi anak-anak nggak apa-apa. Tapi kalau umur katakan udah SMA, udah S1 gitu, udah ibu-ibu misalkan kok punya boneka, ini jadi permasalahan di situ. Gitu. Oke.
Nah, nanti kita kembangkan dengan diskusi ya, sahabat sekalian ya. Oke. Lalu musik itu seni vokal maupun instrumennya. Oke. Kemudian seni sastra dan seni pertunjukan pada dasarnya juga boleh. Semua menjadi boleh gitu. Kemudian menjadi terlarang ketika seni dan ekspresinya itu baik dalam wujud penandaan tekstual maupun visualnya itu menjurus kepada pelanggaran norma-norma agama. Oke, jadi ada pertunjukan seni vokal, instrumental dan seterusnya itu boleh gitu ya, asalkan memang tidak melanggar norma-norma agama itu sendiri. Karena itu hanya sekedar tools gitu itu untuk menyampaikan ekspresi dan penjelmaan keindahan dalam jiwa dari si seniman tersebut. Oke. Lanjutnya, sahabat sekalian, setiap warga Muhammadiyah, ya, baik dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya, selain dapat menumbuhkan perasaan halus dan keindahan, juga menjadikan seni dan budaya itu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah, ini sahabat sekalian. Ya. Jadi kita tidak menafikan ada beberapa syair-syair, katakanlah misalkan lagu-lagu yang ketika kita mendengar itu kita menjadi semangat untuk berjihad, ya, semangat untuk kemudian mendekatkan diri kepada Allah, semangat untuk memperbaiki diri, hijrah dan lain sebagainya. Itu ya tidak masalah seperti itu. Oke. Kemudian dan juga sebagai media ataupun sarana dakwah. Ya, ini. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana misalkan para founding father ataupun para pendakwah awal di tanah Jawa Nusantara ini, ya, mereka pun mendakwakan Islam itu penuh dengan seni, dengan media seni, apakah itu seni wayang, apakah itu kemudian seni termasuk seni lagu ya, seni musik dan lain sebagainya. Dan di Muhammadiyah pun seperti itu membolehkan dan untuk membangun kehidupan yang berkeadaban. Oke. Lalu yang terakhir ya, menghidupkan sastra Islam sebagai bagian dari strategi membangun peradaban dan kebudayaan Muslim. Oke, sahabat sekalian, tadi ya beberapa poin-poin ya yang bisa kita sampaikan terkait dengan bagaimana seni ya, seni dan budaya dalam perspektif Muhammadiyah. Karena kita tidak menspesifikkan ke perempuan karena memang laki-laki tidak ditegaskan di sana ada perbedaan yang cukup mencolok seperti itu. Demikian Mbak Azmi dan sahabat sekalian, oke. Sudah jam 5, oke, sebagaimana yang direncanakan nanti kita kembangkan kajian ini dengan diskusi dan tanya jawab. Oke, selanjutnya saya persilahkan kepada moderator. Oke. Baik, Ustadz. Kami ucapkan terima kasih sebelumnya menyampaikan permintaan maaf dari Imawati Azmi karena beliau ternyata ada kegiatan KKN jam 5 jadi izin live duluan dan saya izin mengganti. Oke. Ya. Baik. Kami ucapkan jazakallah khairan Ustadz karena sudah menyampaikan materi dan selanjutnya kita langsung diskusi. Sudah ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi dari Mbak Widya Rosi Deswita yang insya Allah akan menyampaikan secara langsung. Monggo Mbak Widya Rosi Deswita. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dokter. Terima kasih waktunya. Sehatnya, dok. Mohon maaf, iya. Ini sebenarnya tadi udah sebagian terjawab oleh Ustadz dan ini kayaknya juga pertanyaan saya ditanyakan oleh Mbak Inayatul. Jadi sebenarnya udah bertolak. Ya Ustadz, ini materi yang menarik. Sebenarnya saya juga kita kalau ngomongin masalah seni kayaknya nggak ada habisnya ya karena begitu banyak seni ini termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya itu begini terus terang ini saya kan sekarang mengikuti banyak kajian ya maksudnya nggak hanya Muhammadiyah begitu Ustadz. Betul. Saya mencoba untuk bukan membandingkan ya tapi saya mencoba untuk memahami aja sih tapi sambil saya juga bertanya kepada Ustadz seperti Ustadz Ridwan atau Ustadzah Suri untuk mengkonfirmasi ini bagaimana supaya tidak
tidak tersesat sayanya gitu. Nah, termasuk di salah satunya seni. Baik, Ustadz, ini saya mau menanyakan aja yang sebenarnya tadi udah terjawab, tapi nggak apa-apa, ini ada pertanyaan lain. Ustadz, kalau foto diri kita, ini bagaimana hukumnya, Ustadz? Karena ini foto-foto di rumah udah saya turunin semua. Apakah ada hukum dalil yang terkait kalau kita memasang foto diri kita, itu bagaimana hukumnya? Gitu. Terima kasih, Ustadz. Kemudian ya, Ustadz, untuk seni pertunjukan ya, Ustadz ya. Ini kan sekarang banyak juga kalau orang tampil itu cewek cowok gitu. Nah, kemudian kalau itu berupa tarian-tarian budaya itu biasanya kan juga pasti didandanin atau menggunakan kostum-kostum tertentu. Nah, itu bagaimana Ustadz nanti kaitannya mungkin dengan tabarus, dengan ikhtilat, begitu bagaimana? Terima kasih penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dea atas pertanyaannya dan waktunya, alhamdulillah bisa bergabung di kajian kita. Ini agak grogi sebenarnya ada Dr. Dea. Ayo kita belajar bersama-sama ya Dok ya. Oke, terima kasih. Bismillah, saya berusaha untuk mencoba menjawab. Ya, yang pertama tadi berkenaan dengan gambar ya berupa foto manusia. Nah, memang mohon maaf sahabat kita yang katakanlah dari Salafi ataupun dari Wahabi itu memang mereka bisa kalau kita klasifikasikan atau kelompokkan mereka lebih kepada ekstrim ya katakanlah ekstrim kiri lah gitu ya yang katakanlah memutlakan untuk mengharamkan itu semua gitu. Baik itu yang 3D maupun yang 3G gitu. Dulu pernah ada sahabat saya di pesantren yang memang dalam tanda kutip beliau memang dari pondok Salafi yang berpemahaman Salaf itu mereka subhanallah kalau misalkan melihat koran ataupun majalah gitu ya yang di situ ada gambar orang bahkan gambar kartun sekalipun yang abstrak itu kalau ada katakanlah yang nafasa yang bernafas yang bernyawa itu diambil lalu dicoret-coret gitu. Jadi tidak ada dalam buku majalah atau bahkan koran itu yang kemudian kalau ada gambarnya nggak dicoret-coret sama beliau seperti itu. Nah, ini dikarenakan karena apa? Karena memahami itu adalah suatu hal yang diharamkan. Nah, sebenarnya Dr. Dea dan sahabat sekalian rahimakumullah yang menjadi katakanlah asbabul ikhtilaf, sebab perbedaan di antara para ulama dalam menyikapi hal ini sebenarnya tadi kata-kata musawwirun yang tadi saya sedikit sudah menyinggung ya. Kan Allah Subhanahu wa taala juga al-musawwir, salah satu asmaul husna, al-musawwiru. Nah, tadi ayatnya Ali Imran ayat 16, huwallazi yusawwirukum. Nah, ternyata musawwir itu yang katakanlah tadi di hadis tadi disebutkan nanti yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih ya, di sisi Allah adalah al-musawwirun adalah mereka yang membentuk. Maka kemudian mereka yang memahat atau membuat patung yang 3D. Nah, sementara kalau yang di 2 dimensi itu nanti hukumnya berbeda. Maka nanti ada klasifikasi sebenarnya Dok gitu ya. Nah, kalau untuk di Muhammadiyah sendiri ya, kalau misalkan lebih spesifik ke gambar manusia, maksudnya kita foto seperti itu kan termasuk 3D dan tidak berbentuk dan itu tidak masalah karena dengan tujuan ya tidak ada sama sekali tujuan untuk mengagung-agungkan foto tersebut. Nah, Dr. Dia dan sahabat sekalian, ada yang mengkaitkan hadis yang in asyadan nas tadi yang kita singgung tadi dengan perbuatan syirik. Ketika patung itu dijadikan sebagai berhala yang diagung-agungkan, yang kemudian menjurus orang tersebut kepada kesyirikan, itulah yang kemudian mendapatkan asyadan nasi adaban indallah tadi, yang mendapatkan adab yang pedih dikarenakan ia telah membuat suatu patung bentuk yang nampak yang kemudian menjurus kepada kesyirikan. Kalau memang tidak menjurus ke sana maka tidak apa-apa. Ini paham dari Muhammadiyah ataupun Rajih itu Dok gitu ya. Tapi ya kita tidak kemudian menafikan ya sahabat kita
katakanlah teman-teman dari Salafi itu yang kemudian mengharamkan itu semua. Tapi kalau kita tidak apa-apa. Bahkan tadi ada pengecualian untuk urusan-urusan tertentu yang berbentuk patung pun kemudian menjadi boleh. Seperti itu. Itu ya, itu Dok, mungkin bisa ditanggapi kalau ada yang kurang Ustadz, jelas. Yang berikutnya yang kedua, iya. Kedua terkait dengan pentas seni, Dok ya, dan sahabat sekalian, itu ya kalau di dalam pentas tersebut ada ikhtilat laki-laki dan perempuan bergabung sedemikian rupa sampai senggol-senggolan, sampai peluk-pelukan, sampai gotong-gotongan. Wah, ini berarti udah melanggar norma-norma Islam dan etika-etika Islam. Gitu. Lalu kemudian kalau misalkan di dalamnya ada tadi dandan tabarruj yang berlebihan atau bahkan mungkin bagian tubuh auratnya yang nampak, berarti udah jelas-jelas bertentangan dengan aturan ataupun norma etika Islam itu sendiri. Nah, maka kalau ada unsur-unsur tersebut, sebagaimana putusan tadi sebenarnya nggak boleh itu, Dok, sebenarnya. Jadi bagaimana pentas seni yang beradab, yang tidak kemudian tabarruj, ikhtilat, lalu sampai orang yang melihat itu tidak lalu, mohon maaf, lalu terdorong untuk berbuat maksiat. Nah, kalau sampai terjadi hal seperti itu, berarti ada yang bermasalah dari konser tersebut. Gitu. Seperti itu, Dok. Memang tidak secara spesifik disebutkan kalau bertabarruj itu nggak boleh. Tapi memang ya, itu adalah unsur-unsur yang memang diharamkan, gitu ya, Dok ya. Sehingga kalau ada unsur hal itu yang dilarang oleh Allah, berarti secara otomatis konser itu menjadi tidak boleh. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Kalau alam itu, wa iyyakum. Terima kasih. Oke. Silahkan untuk yang lain, mungkin Mbak Nurul bisa menyampaikan. Ya, baik Ustaz. Ada 2 pertanyaan yang masuk di chat. Saya izin membacakan ya Ustaz. Ya, silakan Mbak Nurul. Dalam penjualan karya seni rupa, kita tidak tahu nantinya akan dipergunakan apa bagi pembeli, entah murni sebagai nilai estetika ataupun lainnya. Maka segala kemungkinan bisa terjadi. Misalnya bisa jadi digunakan untuk hal-hal yang dilarang. Apa yang sebaiknya dilakukan bagi pekerja seni dalam mengatasi hal tersebut? Itu pertanyaannya, Ustaz. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari siapa tadi, Mbak Nurul? Mbak Inayatul. Oke, Mbak Inayah. Oke. Pertanyaan dari Mbak Inayah. Kita dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kita secara langsung, gitu. Misalkan kalau misalkan kita melukis ataupun membuat suatu seni apapun itu, nah seni itu memang jelas-jelas tidak sesuai dengan syariat, melanggar syariat Islam, berarti kita akan mendapatkan dosanya. Tapi kalau misalkan kita membuat seni lukis katakanlah, lalu lukisan itu disalahgunakan oleh orang lain, maka dampak ataupun balasan itu kepada orang yang menyalahgunakan seni tersebut. Gitu. Asalkan memang kita tidak katakanlah memberikan potensi orang untuk menyalahgunakan karya yang kita hasilkan tadi. Seperti itu. Gitu. Maka kemudian kalau jelas-jelas itu yang melakukan pelanggaran, sebutlah yang kemudian menjadi mendapatkan dosa. Sementara kita yang ya menghasilkan karya ya balasan berupa dosa, seperti itu. Gitu Mbak Inayah. Oke. Jadi bisa ya, kita inilah, mohon maaf, kita ini simpulkan yang namanya seni itu ya bersifat netral gitu ya, bersifat netral, atau itu sebagai tools saja. Nah, lalu nanti tergantung siapa yang kemudian menggunakannya. Kita kan juga boleh membuat pisau, kita boleh juga membuat pedang katakanlah, ataupun bahkan senjata yang lainnya gitu. Nah, tapi lalu kemudian kalau kita membuat pisau untuk potong sayur itu kan itu tidak masalah. Tapi kemudian kalau ada orang yang menggunakan produk kita untuk membunuh, itu berarti kan tanggung jawab orang yang menyalahgunakan tools tersebut. Kepada tujuan kita adalah sebenarnya baik untuk kemaslahatan. Ya, seperti itu Mbak Inayah, Mbak Nurul. Oke. Terima kasih Ustadz. Ada
Satu pertanyaan lagi dari Lailatul Khoderia. Izin bertanya Ustadz, perkenalkan nama saya Lailatul dari IMM UIN Wali Songo. Tadi Ustadz katakan jika sesungguhnya tidak ada perbedaan antara seni untuk laki-laki dan perempuan. Namun terkadang saya sering mendapati ada beberapa orang yang memandang negatif jika ada perempuan yang suka musik bergenre keras atau ngebeat. Sebenarnya saya suka genre musik rock pop, Ustadz, karena bisa membuat saya bersemangat misalnya saat saya sedang mengerjakan tugas kuliah. Dan saya pernah mendapat stigma yang negatif dari orang-orang di lingkungan saya, bahkan cenderung dilarang. Apa yang seperti itu saya memang salah, Ustadz? Oke. Terima kasih dari Mbak Lailatul Khoderia ya. Tadi sudah kita sedikit singgung ya, memang kalau di dokumen resmi Muhammadiyah ada pernyataan tidak membedakan antara ini untuk laki-laki dan untuk perempuan, karena lagi-lagi bersifat netral seni itu. Nah, memang berdasarkan, mungkin nanti Dokter Dea bisa memberikan tambahan, berdasarkan katakanlah kemajuan di bidang kedokteran atau psikologi kayak gitu, ternyata memang nanti genre musik tertentu itu akan mempengaruhi kejiwaan, ya, mempengaruhi kejiwaan seorang yang suka mendengarnya. Misalkan lagu-lagu instrumental misalkan yang bersifat instrumen nanti akan menjadikan si A akan seperti apa gitu. Nah, termasuk misalkan kalau kita bisa katakanlah memilih yang lebih masalah daripada itu, katakanlah mendengarkan murotal Al-Quran gitu, tentu nanti akan berdampak lebih baik. Nah, karena termasuk juga rock ya, kalau nggak salah saya pernah membaca musik yang bergenre keras itu nanti juga akan mempengaruhi kejiwaan yang mendengarkannya itu menjadi ya sikap atau jiwanya itu menjadi keras sebagaimana musik yang didengarkannya misalnya. Nah, ini memang masih perlu diapresiasi, ya, asalkan lagi-lagi tidak apa yang kita dengarkan itu tidak berdampak negatif kepada kita gitu ya. Lalu tidak membuat kita berbuat maksiat, tidak mengarahkan kita untuk Allah. Nah, saking dengerin musik lalu kita rebah tersebut, lalu bertindak yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ya. Kalau udah sampai seperti itu berarti ya kita harus meninggalkan. Nah, sahabat sekalian, rahimakumullah, saya secara pribadi berusaha untuk disiplin. Saya secara pribadi sebenarnya punya pandangan ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyebutkan tidak akan bisa bergabung antara musik dengan Al-Quran di hati seorang gitu. Dalam arti kalau misalkan kita terlalu cenderung lebih hobi mendengarkan musik biasanya, dan saya merasakan secara pribadi biasanya, nanti keinginan untuk membaca Al-Quran itu menjadi berkurang, ataupun sebaliknya seperti itu. Sehingga ini pribadi ya, sahabat sekalian. Tapi intinya tadi seni musik ya, lagu, asalkan memang itu tidak berdampak negatif, itu ya hukum asalnya adalah mubah tadi. Tapi kalau memang itu membuat kita banyak negatifnya, ya kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Nah, tadi untuk Mbak Laila sebenarnya itu ya karena persepsi di masyarakat saja ya. Kalau perempuan masa dengarkannya rock, apalagi sampai cingkrak-cingkrak misalkan. Tapi kalau misalkan mendengarkan itu biar lebih semangat, yaitu keputusan dari yang bersangkutan, dari Mbak Laila sendiri. Seperti itu. Oke. Boleh saya tambahkan, Ustadz? Silakan dok. Ya, betul. Mohon maaf adik-adik ini, adik-adik ya sepertinya ya. Saya udah tua, saya lebih tua dari Ustadz Asep saya. Silakan ya, dok. Jadi saya tambahkan, yang jelas begini, bahwa ketika kita mendengarkan lagu, itu sebenarnya membuat kita dalam kondisi trans ya. Jadi di situ yang perlu kita waspadai adalah bahwa apa yang kita dengarkan itu, apalagi kalau itu menjadi kebiasaan kita dengarkan, maka itu bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Itulah kenapa kita harus memilih lagu apa yang sebaiknya kita dengarkan. Pertama dari lirik lagunya.
Nah, ini mungkin ada orang yang karena suka musiknya nggak peduli lirik lagunya. Alasannya, saya suka musiknya kok, bukan liriknya. Nah, namun ketika kita mendengarkan dan kita suka pada musiknya, mau tidak mau lirik lagu yang kita dengarkan itu ikut masuk ke alam bawah sadar kita. Nah, itulah yang harus kita waspadai begitu. Jadi, kalau memang ingin banget mendengarkan lagu, dicermati dulu liriknya. Apakah ini lirik yang membangun, memberdayakan, dan positif? Kalau memang ada kalimat-kalimat yang kurang baik di situ, yang sekiranya akan membentuk mental kita itu kurang baik, ya sebaiknya itu ditinggalkan. Begitu sih. Nah, kalau terkait Mbak Laila tadi, kan ini mengambil semangatnya ya. Mengambil semangatnya. Tapi saya sepakat dengan apa yang Ustadz sampaikan tadi berdasarkan hadis itu. Nah, mungkin gini Mbak Laila, ya ini mungkin usia-usia yang mungkin masih memang suka dengan musik-musik seperti itu. Ya dulu saya juga pernah ngalamin sih kayak gitu juga. Nanti berjalannya waktu Mbak Laila akan bisa lebih bijaksana untuk memilih penyemangat yang lebih pas lagi. Begitu, nggak apa-apa. Ini kita berproses kok. Ini kan masih jiwa-jiwa yang sangat muda ya, penuh gairah ini untuk pembelajaran. Begitu Ustaz tambahan saya, semoga manfaat ya buat adik-adik Terima semua. kasih Dr. Dea, terima kasih banyak. Ini Dr. Dea ini adalah dokter ya sahabat sekalian, sehingga tadi apa yang disampaikan itu berdasarkan analisis ilmu kedokteran yang beliau kuasai dan psikologi yang beliau kuasai. Ini luar biasa masukannya. Gitu Mbak Laila dan Mbak Nurul. Oke, selanjutnya saya serahkan lagi, silakan. Ya, terima kasih, menarik sekali pembahasannya. Ada Dr. Dea juga yang menambahkan. Masih ada beberapa pertanyaan, Ustadz, alhamdulillah. Oke, selanjutnya dari Gardawati Tata Utami. Pertanyaannya, Pak, bagaimana dengan belajar tarian-tarian, semisal tarian modern atau tradisional, dan kadang-kadang tarian itu dipelajari untuk diri sendiri, kadang-kadang buat pertunjukan, itu gimana Kak? Seperti itu Ustadz pertanyaannya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Tadi seni tari gitu, apakah untuk pribadi ataupun untuk pertunjukan, lagi-lagi kalau memang di dalam seni tersebut tidak ada unsur-unsur ataupun hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan ataupun hal-hal yang katakanlah kerusakan, ya apakah itu akhlak dan pergaulan misalkan, dan tidak menimbulkan orang lain ketika melihat pertunjukan itu untuk berbuat maksiat, itu maka kemudian itu tidak masalah. Dan memang Islam itu sangat menghargai seni apapun itu, termasuk ya seni pertunjukan. Kalau kita lihat peradaban Islam ya, dalam dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai kemudian dinasti Utsmaniyah, Turki Utsmani, itu di sana juga ada pertunjukan-pertunjukan itu gitu. Dan kalau kita misalkan merujuk ke beberapa dalil, dan dalil itu pun kemudian dinukil ya di buku Adabul Ma'rif fil Islam. Nah, di situ ada beberapa riwayat yang menerangkan bahwasanya ketika itu ya Rasulullah SAW dan juga istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah melihat suatu pertunjukan berupa tarian dan sebagainya, dan itu boleh gitu, dan tidak ada semacam larangan nggak usah, ini haram apa dan sebagainya, seperti itu. Sehingga belajar seni tari gitu ataupun pertunjukan yang lain dengan syarat tidak menjurus kepada hal-hal yang fasad, doror, kemudian isyan, kemudian bu'dum minallah, itu maka itu boleh seperti itu. Apalagi untuk melestarikan budaya. Maka kemudian nanti budaya itu kalau memang bukan budaya yang syirik, ya Islam itu juga sangat apresiasi terhadap budaya lokal, asalkan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Seperti itu. Oke. Seperti itu Mbak Nurul, mungkin bisa dilanjutkan. Oke. Oke, Mbak Nurul, kita Oke, Mbak Nurul. Oke, ada pertanyaan lagi?
Suaranya tidak terdengar, Mbak Nurul. Iya, baik. Maaf Ustadz, tadi tiba-tiba hilang sinyalnya. Oh, oke. Ya. Mohon maaf Ustadz, apakah ini sudah lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Iya, tadi sudah saya jawab. Oke, terkait pertanyaan sebelumnya. Mungkin dari Mbak Intan kalau nggak salah itu, di chat saya lihat bertanya tentang bagaimana hukum seni tato ya. Ya Ustadz, silakan Ustadz. Oke, terkait dengan tato. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tulku biaidikum illa tahlukah. Yang umumnya makna dari ayat tersebut ya jangan sampai kita kemudian melakukan aktivitas ataupun perbuatan yang membahayakan diri kita ataupun yang melukai diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya tato itu kan ditusuk dengan dengan jarum, kemudian memasukkan benda yang mungkin ya mungkin nanti dokter dia bisa memberikan tambahan, mungkin secara medis itu bisa merusak ataupun membahayakan tubuh gitu. Nah, maka kalau memang ada unsur membahayakan maka kemudian menjadi tidak boleh. Nah, nanti berbeda halnya terkait dengan hukum orang yang sudah bertato. Nah, karena muncul pemahaman wah dia bertato, maka kemudian wudunya jadi nggak sah. Nah, nanti efeknya mandi wajibnya tidak sah dan nanti sholatnya menjadi tidak sah dan ibadah-ibadah yang lain tidak sah. Nah, kalau pembahasan ini para ulama berbeda pendapat. Nah, tapi secara umum termasuk yang dipegang oleh Muhammadiyah, kalau misalkan dia bertato lalu kemudian memang tidak bisa dibuang tatonya itu dari tubuhnya, apalagi mohon maaf misalkan ada orang yang bertato sekujur tubuh atau di mukanya ataupun di alat-alat bagian-bagian tubuh yang memang sensitif seperti itu yang kalau misalkan dihilangkan tatonya bisa membahayakan tubuhnya, maka kemudian tetap sah wudunya, mandi wajibnya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kalau tadi untuk bertato ya, seni tato ya kalau di situ ada unsur membahayakan tubuh, menyakiti tubuh maka menjadi tidak boleh seperti itu. Itu dari Mbak Intan tadi. Oke, silakan Mbak Nurul. Saya serahkan ke Mbak Nurul. Baik Ustadz, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi di chat. Oke, terima kasih. Kalau nambah satu pertanyaan masih bisa nggak Ustadz? Oke, silakan. Oke. Oh, ini ada pertanyaan baru. Ustadz izin bertanya, mungkin secara niat penari tidak ingin menimbulkan maksiat, tetapi secara tidak langsung menunjukkan gerak-gerik seluruh tubuh. Gimana ya Ustadz? Meskipun dosa tergantung niat, tetapi apakah adanya perempuan yang menari, apakah itu bukan sesuatu yang menyebabkan berdosa bagi laki-laki yang melihat? Iya. Terima kasih pertanyaannya dari siapa ini yang bertanya? Mbak Khairun. Mbak Khairun. Oke, Mbak Khairun. Sebenarnya tidak hanya, mohon maaf ya kalau kita lihat secara umum terlebih dahulu. Orang ya ketika melihat sesuatu gitu tidak harus dalam bentuk tarian. Kadang gambar si A yang bercadar, tertutup, rapi itu bisa menimbulkan kemaksiatan bagi orang yang melihatnya. Sehingga kemudian lagi-lagi itu maka kemudian di dalam Islam kita diperintahkan untuk hudun basar gitu ya. Menundukkan pandangan sekiranya dengan kita melihat itu akan mengarahkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah. Karena nanti kalau misalkan ini tari ada gerak-gerik tubuhnya yang kemudian ditampilkan kepada audiens itu lalu dihukumi menjadi nggak boleh secara umum, itu pun menurut saya keputusan yang kurang bijak seperti itu. Sehingga nanti kalaulah kita niatnya tidak untuk misalkan si A melakukan tariannya pun sopan, lekuk tubuhnya tidak tertampilkan, auratnya tidak tertampilkan, berpakaian secara syar'i, secara rapi, semua aurat tertutup, lalu gerakan-gerakannya pun tidak, mohon maaf misalkan manja-manja ataupun ada gerakan lain yang orang lihat lalu akan menjurus kepada hal yang dosa gitu. Maka kalau tidak mengandung unsur seperti itu maka boleh gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah
serapi mungkin, berpakaian sebagus mungkin ketika bertari, melakukan seni tari tadi, lalu kok orang lihat lalu bermaksiat, berarti ya dianya sendiri yang kemudian sampai bermaksiat dengan melihat itu. Seperti itu. Jadi kembali ke jawaban yang sebelumnya. Itu Mbak Khairun. Ini tergantung dia yang kemudian bersikap terhadap apa yang dilihatnya. Karena memang kalau misalkan menurut dia, saya itu mohon maaf, mungkin nanti dokternya bisa memberikan tambahan ya, psikis ataupun kejiwaan ataupun ya seorang itu dalam melihat mungkin lawan jenis itu berbeda-beda. Ada dulu pas di pondok itu sahabat saya yang lulus pondok langsung menikah. Nah, kenapa? Dia jujur, saya itu nggak kuatan kalau melihat akhwat, bilangnya seperti itu. Sehingga saya takut keluar dari pondok, kuliah nanti malah berbuat maksiat. Maka kemudian dia memutuskan diri untuk menikah karena memang dirinya sendiri merasa, wah, pengalaman pas SMP karena dia masuk pondok ketika aliyah itu ketika SMP sudah berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah lah, dan dia takut kemudian keluar dari pondok nanti kembali ke situ. Maka kemudian dia menikah. Jadi dia ketika di Mahat, mohon maaf, ketika ada acara gitu ya, mohon maaf, ada santriwati ke pondok putra itu jadi masalah betul bagi dirinya gitu. Dan ada orang yang seperti itu. Maka lagi-lagi kembali kepada pribadi masing-masing. Maka kemudian kita sebagai pelaku diperintahkan untuk tidak menunjukkan aurat, harus bersikap yang bijak dan baik, dan orang yang melihat kita pun harus hudul basor dan etika-etika yang lain yang dianjurkan dalam Islam. Seperti itu. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa tadi. Seperti itu. Oke, Mbak Khairun mudah-mudahan terjawab. Oke. Mbak Nurul, oke. Jazakallah khairan Ustadz atas penjelasannya. Ya, alhamdulillah Ustadz sudah menjelang maghrib dan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Ustadz Asep. Oke, terima kasih Mbak Nurul dan sahabat sekalian rahimakumullah. Sebagai penutup ya, Islam adalah agama yang sangat menghargai dan sangat mengapresiasi seni dan budaya. Ya, bahkan sebagaimana tadi sudah kita tegaskan, salah satu di antara sifat Allah adalah Al-Jamil. Ya. Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Dan keindahan itulah yang kemudian mewarnai hidup kita. Hidup kita tidak hanya hitam dan putih, karena kalau cuma sekedar hitam dan putih, maka hidup itu tidak akan menjadikan kita kerasan di dunia ini. Nah, maka Imam Ibnu Taimiyah sampai menyatakan kita tidak akan merasakan surganya akhirat kelak kalau kita belum merasakan surganya dunia. Nah, apa itu surganya dunia? Salah satu di antaranya adalah keindahan dalam hal seni itu. Nah, pemirsa sekalian, seni itu hukum asalnya adalah boleh gitu, tapi ada batasannya. Nah, Islam lah yang kemudian memberikan koridor, memberikan batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak. Maka dengan kajian, dengan thalabul ilmi, berdiskusi, terus kita berusaha memperbaiki diri, lalu merasa kurang untuk belajar, dan kemudian dengan ini ya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Mbak Nurul. Terima kasih. Terima kasih Ustadz. Sebelum saya tutup, apakah Ustadz ingin menutupnya dengan salam terlebih dahulu? Oke, terima kasih. Demikian pemirsa sekalian, sahabat sekalian, mudah-mudahan kajian pada kesempatan petang hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang benar, apa yang hak, semua berasal dari Allah. Sementara kesalahan dan kehilafan berasal dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustadz Asep Setiawan dan kepada seluruh peserta yang hadir pada kajian kali ini. Juga kita merasa senang atas kehadiran Dr. Dea. Insya Allah kapan-kapan Dr. Dea mengisi materi ya dokter di. Insya Allah, tapi saya bukan ustazah loh ya. Saya dokter jiwa, Dek. Oh, iya. Kita lagi butuh materi kejiwaan, dokter. Iya, insya Allah. Nanti semoga kita dipertemukan ya. Ya, amin. Kami ucapkan terima kasih
terima kasih sekali lagi kepada dokter dan teman-teman semua. Sebelum mengakhiri kajian pada pagi hari, mungkin saya sedikit menjelaskan bahwasanya kajian ini adalah kajian yang diadakan oleh bidang Imawati BSKM PC Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bula Sumur Karangmalang, yang mana organisasi ini merupakan organisasi IMM yang menaungi IMM UGM dan IMM UNY, dan insya Allah kita akan melakukan kajian ini secara rutin dengan berbagai tema yang mungkin dalam beberapa waktu dekat ini membahas terkait buku Adabul Mar'ah terlebih dahulu. Dan izinkan saya membacakan sedikit kesimpulan pada kajian pada hari ini, bahwa segala hasil kebudayaan dan kesenian yang berlaku di tengah umat dapatlah dianggap sebagai gejala yang wajar selagi tidak mengganggu kelancaran dan ketertiban nilai kebaktian seorang hamba terhadap Allah. Dalam hal ini, tak perlu dibedakan antara laki-laki dan wanita di hadapan Allah. Masing-masing laki-laki dan wanita bertanggung jawab atas perbuatannya. Mungkin seperti itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Sebenarnya banyak banget pengetahuan yang kita dapatkan hari ini, tapi tadi sedikit garis besarnya. Seperti itu. Marilah kita tutup kajian pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator yang menggantikan Imawati Ulul Azmi, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin ye. Ya, monggo dokter. Jazakallah khairan Ustaz.